sampai ketinggalan STP ini, karena sebetulnya STP itu adalah kawah candra di mukanya pelaut niaga Indonesia yang diresmikan oleh Bapak Presiden Soekarno pada tanggal, apa sih arti sebenarnya Nauyanam Afasya Bafi Ivanam An Afasya Bafi. Saya pernah, mau maaf ini, biar teman-teman dari CIP tahu. Salam Korps. Kembali lagi bersama saya Nabila Alia Putri, Angkatan 63. Saat ini saya ada di acara Temu Kangen di Angkatan 11. Dan kali ini saya bersama senior saya yang bernama Kep Iwan Hamid. Syahwid Hamid. Nah, boleh cerita sedikit nih Kep, bagaimana sih ini kegiatannya untuk silaturahmi, untuk apa ini, untuk temu kangen kah? Ya, terima kasih. Tadi saya belum tahu namanya siapa. Saya Nabila Alia, Angkatan 63. Angkatan 63, jurusan Ketata Laksanaan. ATK. Oke. Saya ini kebetulan hari ini, sebagaimana biasanya kami melaksanakan pertemuan rutin, temu kangen antara sesama alumni Angkatan 11, yang biasa kami sebut komunitas IPX1. X1, 11. Ya. Nah itu, jadi beberapa bulan yang lalu kami juga mengadakan pertemuan di sini. Kali ini jumlahnya tidak terlalu banyak karena sebagian sudah mendahului. Ya, ngomong-ngomong, adik Putri ya? Alia boleh? Adik Alia itu iya, lulus tahun berapa? Saya lulus di tahun ini, di bulan Agustus kemarin. Ya, kebetulan saya tidak hadir di wisuda, karena biasanya saya selalu diundang di wisuda. Tapi kali ini mungkin karena saya sudah tidak begitu aktif lagi di Korps Alumni, BPB Korps Alumni, saya tidak ikut hadir. Biasanya saya hadir. Boleh cerita dikit awal mulanya gimana nih dari lulus di, waktu itu masih di Ancol ya? Masih di Ancol. Terus awal mulanya meniti karir di dunia maritim tuh gimana tuh? Jadi begini, sebetulnya saya awal-awalnya bukan ingin menjadi pelaut. Saya itu kebetulan sekolah di SMA di Medan, SMA Teladan Negeri di Medan. Kebetulan pada waktu saya duduk di kelas 2, ada senior kita, senior saya Angkatan 9, yang kebetulan dia mengasih informasi, mengirim foto. Mengirim foto dia sedang berada di atas kapal Isthmian Lines, kapal berbendera Amerika, sedang disebutkan saya sedang keliling dunia melaksanakan praktek laut. Saya jadi apa ini? Jadi kepengen tahu apa. Akhirnya kita korespondensi, beliau mengatakan bahwa saya sekolah di Akademi Ilmu Pelayaran di Jakarta. Kesempatannya adalah tahun kedua yang namanya proyek laut, sekarang itu namanya Prala. Itu rata-rata prakteknya di kapal-kapal asing. Oh, ada kayak tim Jepang, tim... Ya, kapal asing. Nah, kebetulan dia di kapal Amerika, Isthmian Lines, yang beroperasi keliling dunia. Wah. Ya. Betul. Jadi kayak merasa tertarik nih untuk keliling dunia. Betul. Namun pada tahun 62, pada saya lulus dari SMA, saya terlambat sampai di Jakarta. Jadi pendaftaran Taruna sudah tutup. Waduh, jadi gimana itu? Karena saya sudah punya jatah terima di ITB, saya kuliah di ITB 1 tahun. Oh, berarti agak ada yang gap year ya? Jadi kemudian tahun 63 saya ikut tes kembali, kemudian saya lulus. Saya masuk tahun 63 di Akademi Pelayaran Ancol, jurusan Nautika. Jurusan Nautika. Jadi mulai di Ancol itu tahun 1963. 63. Kenapa nih untuk memilih jurusan Nautika sebagai kan ada berapa jurusan waktu angkatan Cap?
ada Pada waktu saya masuk itu Akademi Pelayaran kita hanya mempunyai 2 jurusan, dua jurusan. nautis, teknis. Nah kebetulan saya sedang nyambesin sebetulnya, ya. Tapi pada waktu itu saya bertanya kepada salah satu kenalan dari famili saya, yang beliau adalah seorang kolonel Angkatan Laut, Oh ya. jurusan mesin. Terus saya bilang, saya mau masuk IP jurusan mesin. Dia bilang nggak usah, Kenapa itu? kamu nggak bisa jadi bos, Nggak bisa jadi kapten, nggak bisa jadi bos. nggak bisa jadi bos. Kamu jadi kamar mesin aja. Jadi ambil bagian deck, nautis. Ya makanya saya pilih nautis. Oh, berarti saat itu belum ada jurusan KLK ya? Oh, Kan? belum. Jadi ceritanya panjang ya. Tahun 63 itu di Kementerian Pelayaran, Kementerian Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan. Waktu itu menterinya Bapak Insinyur Abdul Muthalib. Itu ada 3 akademi yang di bawah naungan Kementerian Perhubungan Laut, yaitu Akademi Ilmu Pelayaran yang di Ancol, kemudian Akademi Telekomunikasi Pelayaran Niaga yang kampusnya ada sama di IP tapi kuliahnya sore. Kuliahnya sore? Ya. Kenapa itu, Kat? Ya karena tempat, ya. Gedungnya cuma 1, berbagi dengan Yang lainnya? kemudian Akademi Pelayaran Niaga yang kebetulan kampusnya ada di Kebayoran, di Jalan Dharma Wangsa. Nah, pemerintah pada waktu itu memutuskan menggabungkan 3 akademi ini menjadi satu akademi IP Gaya Baru. Waduh. Yang itu adalah jurusannya nautis, teknis, tata laksana pelayaran, dan elektronika pelayaran. Jadi 4 jurusan. Jadi kami itu dari 3 akademi jadi 4 jurusan. Jadi 1 akademi, 4 jurusan. 4 jurusan. Berarti saat itu KLK sudah eksis nih di angkatan 11 ya, Kat? Sudah. Itu salah satu teman saya, Profesor Sujanadi. Beliau adalah jurusan tata laksana. Beliau pernah menjadi Direktur Pelabuhan Pengerukan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dan sekarang beliau mengajar di ITL Trisakti. Oh, ITL Trisakti. Nah, untuk kabarnya jurusannya elektronik, kan untuk saat ini nggak ada nih di IP. Jadi pelayaran itu kan tergantung dari AIMO. AIMO pada waktu itu mengatur bahwa tidak ada lagi markonis di kapal. Markonis dirangkap oleh perwira dek. Sehingga jurusan elektro tidak ada lagi. Hilang. Nah, tinggal 3 jurusan saja. Jurusan nautis, teknis, dan KLK. Itu kebijakan pada waktu IP itu tergantung bagaimana di AIMO-nya, di STCW-nya. Oh, gitu. setiap perkembangan zaman tuh diupdate sesuai kebutuhan. Ya. Jadi kami juga waktu awal masuk 3 tahun, pada waktu itu pemerintah memutuskan kita 4 tahun. Karena Akademi Angkatan Laut juga pada waktu 4 tahun. 4 tahun. Jadi kita kiblatnya itu Akademi Angkatan Laut dan Kings Point Amerika. Kings Point Amerika. Wah, keren. Berarti awalnya itu D3 ya, Kak? D3, diploma 3. Oh, untuk tapi pada waktu kita lulus 4 tahun pun kita dianggap tetap D3. Kenapa itu, Kak? Jadi kita lulus dengan pangkat golongan pegawai negerinya 2B. Oh, berarti ada yang saat ini masih berlayar, ada yang di pemerintahan ya saat ini. Ya. Jadi kami lulus karena itu penggabungan. Ada yang lulus tahun 67, ada yang lulus tahun 68. Waduh. Karena jurusan elektro itu ada 2, beda angkatan 6 bulan. Ada 2 kelas yang digabung. 2 kelas beda angkatan 6 bulan. Jadi ada yang lulus tahun 68, ada yang lulus tahun 67. Nah, yang nautis, teknis, dan tata laksana 67. 67. Nah, lulusnya. Untuk ini, Kak, berarti kan untuk yang elektro ini udah tidak ada ini, Kak. Terus Nah, elektro itu mereka tidak ada, sehingga tidak ada jurusan elektro lagi di Sekolah Tinggi Pelayaran. Kemudian namanya kan IP menjadi PLAP, kemudian jadi STIP. Tidak ada lagi sekolah jurusan elektro. Sekarang ini dengan perkembangan AIMO harus ada lagi elektro. Oh iya. Harus ada perwira listrik. Ya, elektrisian, bukan elektrisian tapi electric officer kalau nggak salah. Electric officer. Nah, jadi perlu ada lagi. Saya masih melihat kapan nih STIP membuka jurusan elektronya. Kenapa? Ya. Karena sekolah-sekolah lain sudah mulai swasta. Ya. Ya. Surabaya sudah ada. Jangan sampai ketinggalan STIP ini. Karena
Sebetulnya STP itu adalah kawah candra di mukanya Mukanya pelaut niaga Indonesia yang diresmikan oleh Bapak Presiden Soekarno pada tanggal 27 Februari tahun 1957. Betul. Walaupun berdirinya tahun 53. Oh, jadi baru diresmikannya tahun Ya, dengan 57. segala macam perjuangan lah. Gitu. Oh, iya, Jadi betul. mungkin Anda bisa baca di literaturnya CIP.net, itu ada sejarah CIP. Ya. Iya sih, Cap. Saya tuh sebenarnya juga tertarik dengan jurusan nautika atau teknika. Tapi karena saya IPS, background SMA saya, jadi ngambilnya KLK tuh, Cap. Apa Nah. sih untuk tips-tips untuk anak KLK tuh gimana sih, Cap? Sebetulnya anak KLK itu leader. Sebetulnya, kalau pendapat saya ya. Karena sebetulnya mereka lah yang mengatur perjalanan kapal itu. Mengatur operasional kapal itu sebetulnya. Jadi harusnya orang KLK harus bisa lebih leading. Lebih mengimprovisasi dirinya, menambah pengetahuannya, sehingga dia bisa menjadi CEO. CEO. Perusahaan pelayaran. Ya. Wah. Ya. Kenapa? Saya mengalami setelah lulus dari Akademi Ilmu Pelayaran, saya bekerja di Jakarta Lloyd. Jakarta Lloyd. Ya, sebagai perwira dek 11 tahun. Kita diatur oleh anak LK. Direktur operasi. Direktur operasi. Kita harus berangkat ke sana, ke sini, armada. Istilahnya dulu direktur niaga. Direktur niaga. Ya, direktur niaganya justru orang tata laksana. Tata laksana. Oh. Direktur utama boleh orang dek atau mesin atau siapa saja, tapi direktur niaganya selalu orang tata laksana. Walaupun tidak tertutup kemungkinan orang dek ya, karena kita juga akan belajar. Kita juga belajar manajemen. Jadi menurut saya tata laksana itulah yang sebetulnya leader di maritime sector, shipping business. Ya. Tapi banyak juga nih yang jurusan nautik teknik yang pengen kerja di darat ya, Cap, ya, seperti itu ya. Ya, itu harus. Karena saya sendiri berprinsip tidak selamanya saya hidup di laut. Karena begitu saya punya anak, punya keluarga, ya, saya dulu memutuskan begitu anak saya masuk SD, saya harus ke darat. Jadi setelah 11 tahun saya berlayar di Jakarta Lloyd, saya melamar ke perhubungan laut. Oh, ya seperti itu. Saya jadi sah bandar, jadi adpel, administrator pelabuhan. Dulu sekarang namanya KSOP ya. KSOP. Habis itu saya kebetulan berkesempatan ditunjuk jadi atase perhubungan kita di KBRI Singapura. Sampai tahun 94, dari tahun 92. Tahun 94 saya ditarik oleh Menteri Perhubungan untuk jadi Kepala Direktorat Navigasi Perhubungan Laut, merangkap atase perhubungan. Oh. Sampai pada tahun 1996 baru ada pengganti saya di Singapura. Karena pada waktu itu pemerintah, Menteri Perhubungan menugaskan saya lagi untuk pindah menjadi Direktur Utama PT ASDP Kapal Penyeberangan Seluruh Indonesia. Saya kebetulan ditugaskan menjadi Direktur Utama dari tahun 96 sampai tahun 2003. Ya, jadi sebetulnya kami lulus tahun 67, saya berlayar sampai tahun 78 di Jakarta Lloyd. Kemudian sebagian dari teman-teman saya juga berlayar dan ada yang jadi pegawai negeri di KPLP. Direktur KPLP lebih banyak, ada yang di Basarnas, yang elektro ada di Basarnas. Ya, pokoknya di dunia pelayaran juga banyak, di swasta banyak, di Pertamina. Jadi di mana saja kita ada. Menyebar ya, gitu. Ya, jadi dan kita juga pada waktu itu kita adalah perwira cadangan Angkatan Laut. Perwira cadangan bagaimana itu? Jadi kita lulus karena kita mempunyai departemen kemiliteran sendiri di sekolah di AIP yang notabene kepala departemen kemiliteran itu adalah perwira aktif Angkatan Laut, seorang mayor KKO, mayor marinir. Jadi kita tidak perlu lagi ikut sedaspa. Oh, iya. Jadi kita langsung lulus dapat setengah strip letnan muda. Waktu itu tidak ada letnan 2 di Angkatan Laut, hanya letnan muda. Jadi kita letnan muda Angkatan Laut. Sebagian ada yang tugas di Angkatan Laut, sebagian tugas di
polisi air. Pol air. Ya. Pol air. Oh, berarti memang ada jalur khusus nih dari anak KIP untuk masuk ke militer ya? Dulu ada SKB antara Menteri Perhubungan, Menteri Maritim, dan Menteri dengan Panglima Angkatan Bersenjata. Panglima Angkatan Bersenjata. Panglima Angkatan Pangap. Dulu namanya Pangap. Bukan Panglima TNI. Ya, sekarang Panglima TNI. Oh. Dulu Panglima TNI itu membawai ABRI itu melalui polisi dan tentara Angkatan Laut, Angkatan Udara. Jadi ada dulu, sekarang udah tidak ada ya, Gap, untuk jalur seperti itu. Sekarang sebetulnya ada, ya, tapi tidak aktif. Sebetulnya karena masa sudah banyak kan perwira Angkatan Laut. Dulu Angkatan Laut itu kekurangan perwira. Oh, Jadi diambil perwira wamil. wamil. Ya, jadi ada yang di kapal selam, ada yang di kapal penjelajah, ada yang di kapal supply, macam-macam. Tapi membutuhkan perwira yang memang di situ, makanya Iya. bekerja sama. Ya, 2 tahun biasanya kita. Tapi ada juga yang terus, malah ada yang sampai bintang 2. Iya, Ya, gitu. Yang aktif di polisi juga begitu. polisi juga seperti itu. Berarti lulusan dari AIP itu bisa kemana aja ya, Kap? Dari pemerintah? Tergantung kita dari, ini mau maju atau tidak. Ya. dari masuk ke swasta. Ya, saya terus terang saya bilang kita lebih baik berjuang. Ya, kita berjuang, kita membuat jati diri kita sehingga kita dipakai oleh siapapun. Jadi kita tidak perlu mengemis minta jabatan, tapi kita tunjukkan kemampuan kita, tunjukkan jati diri kita. Pimpinan pasti akan mencari yang terbaik. Tidak ada pimpinan yang mencari yang jelek. Jadi yang terbaik. Ya, pimpinan manapun, pimpinan perusahaan, pimpinan pemerintah. Asal mau tidak menyerah, bekerja keras ya, Kap? Ya, kita harus kerja keras dan tunjukkan kemampuan kita. Tidak mengemis. Betul ya. Untuk saat ini kan di dunia Be proud of it. Siap. Kalau saat ini kan di dunia pelayaran tuh banyak saingannya AIP tuh, Kap. Ada dari Semarang atau itu. Harus bersaing. Harus bersaing. Saingan saya dulu adalah perwira Angkatan Laut. Di mana itu, Kap? Di perhubungan. Di perhubungan. Karena untuk menjabat jabatan eselon 3 saja dulu, kita udah kalah dengan Angkatan Laut. Jadi kita harus bersaing menunjukkan kemampuan kita. Membawa nama baik alma mater ya, Kap? Ya. Jadi saya bisa menjadi direktur itu karena saya menunjukkan kemampuan saya. Bukan saya sombong, enggak. Tapi kita harus tunjukkan kemampuan saya. Semua memang ada izin dari Yang Maha Kuasa. Ya. Tapi kita harus berusaha. Ya. Zaman saya, ya angkatan saya yang bisa jadi eselon 2 cukup adalah saya sendiri, terus Direktur Perkapalan Pelayaran Kapten Arta Sundana, Arta Surabaya, kemudian Direktur Pelabuhan Pengerukan. Ya, Direktur Pelabuhan Pengerukan bisa orang tata laksana, jangan saya kira tidak bisa. Oh iya, Kap. Ya, itu Profesor Sujanadi. Direktur Pengerukan, Pelabuhan Pengerukan. Pelabuhan dan Pengerukan. Pemerintah, bukan bukan BUMN ya. Bukan BUMN. Di BUMN juga kita ada yang jadi direktur. Iya. Ya. Samina di Pelindo. Ya, ya SDP, di Pelni, itu. Jakarta Lloyd. Ya, jadi bukan tidak tertutup. Itu terbuka kemungkinan itu sepanjang kita mau berusaha dan mampu menunjukkan bahwa kita mampu. Tidak ngemis istilahnya lah. Ya. Nggak tergantung orang. Ya. Tergantung orang tetap. Kita tidak bisa individu. Kita harus punya koneksitas, kita harus punya networking. Tanpa networking kita nggak jalan. Jadi kita siapapun kita temenin. Mencari teman nggak gampang, mencari musuh gampang. Ya, mencari teman 1000 lebih susah dari mencari musuh 1000. Lebih susah mencari musuh 1000? Nah, lebih susah dari mencari musuh 1000. Oh, kenapa itu? Ya, kalau mencari musuh sehari ini kamu saya pukul jadi musuh saya. Tapi jadi teman belum tentu kamu mau jadi teman saya. Untuk di pengurusan CIP itu bagaimana? Saya mulai aktif dari di CIP sejak saya masih tingkat 2. Tingkat 1. Tingkat 1 saya jadi asisten dari pengurus resimen dan kami harus membantu pengurus CIP.
Ya, Waduh, dari kayak tingkat 1 disuruh-suruh, nggak mau. Karena kenapa? Ilmunya banyak. Betul. Kalau bergaul dengan yang di Iya. senior itu Ya, lebih. saya diajarin dulu oleh pelatih saya. Saya pemain anggar. Saya pemain anggar dari Sumatera Utara. Pelatih saya itu pelatih nasional. Dia bilang jangan mau main dengan yang kelasnya lebih rendah dari kamu. Betul. Cari teman yang lebih hebat dari kamu supaya dia tertarik, kamu tertarik. Networking. Jadi gitu. Jadi kita harus berjuang dan tanpa malu-malu bertanya. Betul. Nah, untuk pengurusannya gimana tuh, Cap? Untuk Saya aktif, di kemudian dari waktu itu senioritas itu kan tetap ada, Iya. ya. Senior tetap ada. Jadi pada waktu kita persiapan Mubes tahun 1987 atau berapa, waktu itu ketuanya waktu itu Kapten Julius, angkatan 2 atau 3, ya. Kita rapat di kantornya Direktur Utama Jakarta Lloyd, Kapten Bambang Bambang Wayudiono, angkatan 2, angkatan 1. Beliau ada di situ senior-senior semua. Kita mengusulkan yang menjadi ketua CIP angkatan 11. Yang mengurus. Kita mengusulkan. Mengusulkan. Jadi lobby dulu nih, lobby. Ya. Lebih. Nah, pada waktu itu Kapten Rashid angkatan 1. Itu kan kamu masih junior. Kata Kapten Rashid. Kapten Khairul Rashid, kamu kan masih junior. Kenapa kamu mengusulkan angkatan 11? Saya bilang di bawah angkatan 11 ada 10 angkatan, Cap. Iya. Masa saya tidak boleh mengusul angkatan 11? Nah, pada waktu itu menterinya Pak Azwar Anas. Kita bikin munas di CIP. Di Ancol. Jadilah teman saya satu angkatan dari Elektro, Saudara Pamuntar Tobing jadi ketua. Ketua pengurusan CIP. Ketua BPP CIP. BPP CIP. Saya enggak. Saya di luar. Kenapa, Cap? Saya hanya kingmaker kayaknya. Nah, kemudian berikutnya juga Profesor Sujanadi jadi ketua CIP. Selalu kita bantu dan kemudian saya mendirikan yayasan beasiswa. Yayasan beasiswa dari Saya mendirikan yayasan beasiswa CIP. CIP. Oh. Ya, dengan 27 teman-teman senior dan junior. Junior paling muda ada angkatan 12. Angkatan 12. Juniornya saya. Junior. Ya, Saudara Subur. Kita 20 ya. Nah, dari pendiri ini tinggal yang hidup masih saya. Akhirnya saya minta di robah anggaran dasar rumah tangga, kita perbaiki lagi. Saya carikan pendiri lain baru sehingga karena saya bisa mundur. Saya sekarang hanya jadi ketua Dewan Pembina Yayasan Beasiswa, tapi sudah banyak pendirinya. Siap-siap untuk ganti saya. Jadi, pada awalnya ketua CIP itu adalah Kapten Amir Zainuddin. Angkatan berapa itu? Angkatan 5 dari Jakarta Lloyd. Beliau meninggal. Diganti oleh Kapten Angkatan 5 juga, Kapten Nazar Naamin, Direktur Operasi Pelindo 2. Nah, beliau meninggal juga. Saya didaulat jadi ketua. Karena pada waktu itu saya jadi Direktur Navigasi. Dalam perjalanan saya nggak mau diganti karena mati. Jadi kita perbaiki anggaran dasar rumah tangga kita bahwa jadi ketua yayasan beasiswa hanya 2 masa jabatan. Nah, 2 masa jabatan. Terakhir ini dari CIP. Saya di yayasan beasiswa sekarang saya ketua Dewan Pembina. Ya, ketua Dewan Pembina. Tetapi di CIP kepemimpinan sekarang ini saya tidak lagi menjadi ketua. Biasanya saya ketua Dewan Pertimbangan atau ketua Dewan Penasihat. Saya pernah jadi ketua Dewan Penyantun CIP. Dewan Penyantun STIP. Pada waktu ketua STIP-nya Kapten Perlindungan Siahan. Nah, untuk jadi harapan CIP ini harus berkembang lebih maju lagi. Harus bisa mengkoordinir semua angkatan yang sudah sampai angkatan 65. 66. Ya, saya ingatnya 65. Ya. Masuk ke 67 ini ya, tahun ini kan. Nah, jadi suka dukanya banyak. Jadi
CIP itu harus bisa lebih maju. Banyak saya baca di medsos, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi yang penting berpikir positif. Gak usah pikir negatif. Yang penting adalah seluruh alumni harus bisa berjuang, menciptakan jati dirinya masing-masing. Dengan sendirinya dia akan terangkat. Nanti saatnya Karena berkumpul. persaingan itu akan banyak. Pemerintah mendirikan segitu banyak sekolah pelayaran. Sekolah tinggi pelayaran, politeknik, balai besar. Itu saingan yang sehat, belum lagi swasta. Betul. Disitulah kamu menunjukkan kemampuan kamu sebagai alumni AIP yang lebih leading dari mereka. Tapi jangan dimusuhi. Kita nggak boleh musuhi teman kita kok. Dunia pelayaran itu kan harus bersatu. Ya. Kenapa? Kita tidak bisa maju kalau tidak kita bersatu. Di satu kapal itu tidak semuanya anak AIP. Iya betul. Ya, ada pelaut bawahan, ada menengah, ada sarjana. Jadi kamu harus bisa memimpin. Ya. Harus ada jati Harus diri. bisa jadi leader dan punya jati diri, punya kepercayaan diri. Betul. Ya, teman saya itu sekretaris sekretaris angkatan saya itu dia chief engineer. Dia bekerja di kapal Belanda. Dia juga mengelola sekolah short course-nya maritim. Short course maritim. Ya, di fokus maritim. Jadi kalau mau ambil ambil BST, mau ambil spesial apa segala macam advance bisa di dia. Diklat laut gitu. Iya, di klub laut. Saya juga punya di klub laut. Tapi nggak jalan sekarang, sudah selesai. Saya punya dulu Maritime Training Center. Maritime Training Center. Global Maritime Training Center. Ya, jadi kita harus improve. Saya punya RSO, saya punya. Karena saya ingin berbakti kepada bangsa dan negara. Saya mulai pengabdian saya tahun 63 sampai hari ini. Dari lulus. Ya, saya masih jadi wakil ketua umum Asosiasi Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Darurat dan Penyeberangan sampai tahun 2026. 2026. Berarti Saya masih jadi ketua umum Forum Masyarakat Maritim Indonesia. baru masakan. Ya, saya masih aktif di Ikatan Nakoda Niaga sebagai penasehat. Berarti kegiatannya banyak. CIP saya masih aktivis walaupun tidak aktif di pengurus. Jaga kesehatan, makan sebelum lapar. Ya, jangan berlebihan. Ya, jangan kenyang tetap kenyang, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya, think positif, ikhlas. 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 Apapun itu semua diberikan dengan kehendak yang Maha Kuasa. Tidak ada dengan kehendak kita. Kalau Tuhan mengizinkan, apapun dapat. Amin. Ya, sampai hari ini saya masih dipakai oleh teman-teman perhubungan. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Dan untuk semoga BPP CIP dalam tahun kepemimpinan sampai 2027 tambah sukses. Amin. Ya. CIP Center makin maju. Amin. Ya, dan makin berkembang. Begitu pula alma mater kita. Amin. Ya, pasti itu Cap. saya harapkan jurusan elektro pelayaran muncul di STIP sesegera mungkin. S2-nya sudah ada. Sudah ada. S3 harus muncul lagi. S3 on the way ini Cap. Kita dulu pernah ingin jadi sponsor, saya dengan Profesor Sujanadi. Tapi waktu itu pimpinan STP masih relaktan untuk kita masuk. Oke, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu banyak ngobrolnya. Boleh satu lagi nih Cap. Ya. Tipsnya untuk angkatan saya maupun yang lain-lainnya nih yang baru lulus nih untuk bisa seperti Cap ataupun senior-senior yang lain yang sudah sukses tuh. Coba dicamkan apa sih arti sebenarnya nauyanam afasya bafi ifanam an afasya bafi. Kehidupan itu penting. Tapi kehidupan di laut itu jauh lebih penting dari semua kehidupan. Jadi kita harus berusaha. Indonesia ini 2/3-nya air lah. Air. Ya. Di situ banyak pekerjaan. Jangan malu-malu. Ya, saya pernah, mohon maaf ini, biar teman-teman dari CIP tahu. Saya pernah minta alumni melamar di tempat saya, ya.
di tempat anak saya, perusahaan anak saya untuk bekerja jadi empty. Manajemen Tapi nggak sanggup. Itu kamu lihat tuh ada gedung di situ warna biru abu-abu. Yang tiga-tiga itu kantor anak saya. Ini seberang ini. Oh, Saya rasa itu berjuang mau harus berjuang. Ya. siap. Terima Oke. kasih Cap Sawin Hamid dan senior saya juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube CIP Center. Ya, saya selalu mengikuti podcast. Ya. Salam Oke. Kops. Terima kasih ya. Terima kasih. Salam Kops. Oke. Hidup CIP. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Saya grogi. Berarti ini saat ini di dosen. Saya nggak dosen. Oh, Saya nggak pernah mau mengajar. kata nyur.